Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wawan Juandi, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Dharma Kabupaten Kuningan. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Bapak guru ibu hebat, pada kesempatan kali ini izinkan saya memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Kesimpulan filosofis Ki Hajar Dewantara bahwa pengajaran adalah salah satu bagian dari pendidikan. Pengajaran itu tidak lain adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu yang berfaedah buat hidup anak-anak baik lahir maupun batin. Pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menuntun, tujuannya adalah anak menjadi selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat yang merdeka. Manusia yang merdeka adalah manusia yang hidup, lahir, dan batinnya tidak bergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar pada kekuatan diri sendiri. Kodrat anak. Anak terikat dengan kodrat alam dan kodrat zaman, bahwa setiap anak dilahirkan dengan potensi unik dan bakat yang perlu dihormati dan dikembangkan. Setiap individu memiliki keunikan yang perlu ditemukan, dihargai, dan dibangun sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Bukan tabula rasa, artinya anak bukan kertas kosong yang bisa digambar oleh orang dewasa, akan tetapi ada garis samar-samar yang harus ditebalkan. Garis yang harus ditebalkan adalah karakter baik dari kodrat lahir anak. Budi pekerti, yakni hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Refleksi yang saya laksanakan mengacu kepada 3 pertanyaan pemantik. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya percaya terdapat 5 hal yang mempengaruhi pendidikan. Otoritas dan disiplin. Saya sering menganggap memiliki otoritas yang tidak boleh diragukan. Saya memiliki peran yang kuat dalam mengarahkan, mengontrol, dan mendisiplinkan murid. Ketundukan dan patuh terhadap guru dianggap sebagai sikap yang diharapkan dari murid oleh saya. Pembelajaran berpusat pada guru, di mana saya berperan sebagai sumber utama pengetahuan dan informasi. Murid lebih pasif dalam pembelajaran, dengan peran mereka yang lebih berfokus pada menerima dan menghafal informasi yang disampaikan oleh saya. Menilai kedisiplinan dan ketekunan. Saya cenderung menghargai murid yang patuh, disiplin, dan tekun. Murid yang taat aturan, rajin dalam belajar, dan mampu mengikuti petunjuk guru dianggap sebagai murid yang baik. Sedangkan di luar itu tidak diperhatikan. Dalam melaksanakan proses pembelajaran, saya cenderung bersifat formal dan berfokus pada pembelajaran akademik. Saya lebih mengutamakan ketercapaian kurikulum yang harus dikuasai oleh murid.
tanpa mengedepankan karakteristik budi pekerti dan karakter murid. Terkadang saya merasa harus ada pemisahan yang jelas antara guru dan murid dalam hal status sosial dan hierarki. Saya menganggap sebagai pemegang otoritas yang lebih tinggi dan dihormati, sedangkan murid dianggap sebagai penerima pengetahuan yang harus menghormati dan mengikuti arahan guru. Terdapat 5 hal yang menjadi pemahaman saya setelah mempelajari modul 1.1. Yang pertama, tujuan dari pendidikan adalah menuntun anak menuju kebahagiaan lahir dan batin sesuai dengan kodratnya. Yang kedua, menciptakan pembelajaran yang bertujuan untuk menumbuhkan budi pekerti anak, tidak hanya aspek kognitif. Yang ketiga, anak adalah kertas yang sudah penuh dengan coretan samar sejak lahir. Artinya, kita tidak bisa memiliki kehendak untuk merubah kodrat anak. Peran guru adalah memerdekakan anak dengan trilogi pendidikan, yaitu ing ngarso sung tolodo, ing madyo mangunkarsa, tutwuri handayani. Dan yang terakhir, aspek kognitif bukanlah hal terpenting, akan tetapi harus diselaraskan dengan budi pekerti. Setelah mempelajari modul 1.1, agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka saya akan menerapkan 5 hal dalam pembelajaran di kelas. Yang pertama, saya akan melihat murid sebagai mitra dalam proses pembelajaran, bahwa murid memiliki peran aktif dalam mengkonstruksi pengetahuan dan mengembangkan keterampilannya. Kolaborasi antara saya sebagai guru dan murid ditekankan dengan pendekatan yang lebih interaktif dan dialogis dalam pembelajaran. Yang kedua, saya akan melaksanakan pembelajaran yang lebih berpusat pada murid. Saya akan berperan sebagai fasilitator yang membantu murid dalam menggali pengetahuan, mengembangkan keterampilan, dan memecahkan masalah. Pembelajaran harus lebih interaktif, responsif terhadap kebutuhan individu, dan melibatkan partisipasi aktif dari murid. Yang ketiga, saya harus melihat murid sebagai individu yang memiliki potensi unik, mendorong pemberdayaan murid, mengembangkan minat dan bakat mereka, serta memfasilitasi pengembangan pribadi dan sosial. Saya juga harus memberikan dukungan dan bimbingan dalam mengembangkan keterampilan hidup yang melampaui aspek akademik. Yang keempat, saya harus melaksanakan pembelajaran aktif dan pengembangan keterampilan abad ke-21. Selain pengetahuan akademik, guru juga berfokus pada pengembangan keterampilan seperti pemecahan masalah, kreativitas, kolaborasi, komunikasi, dan berpikir kritis yang diperlukan dalam dunia yang terus berkembang. Terakhir, saya menyadari pentingnya menghubungkan pembelajaran dengan kehidupan nyata dan konteks dunia yang sedang berkembang. Mengintegrasikan teknologi, sumber daya luar, dan pengalaman nyata dalam pembelajaran untuk membuat lebih relevan dan bermakna bagi murid. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.